Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ilmu-ilmu romantis, hingga hari itu tiba ketika saudara tiri saya, yang selalu dingin seperti es, menyelamatkan nyawa saya dari gelombang ganas di pantai San Diego. Saat itu, tatapannya yang tajam menusuk jiwa saya, membuat hati saya berdegup tak karuan, dan sejak saat itu, semakin saya berusaha menghindarinya, semakin kuat rasa yang menggelora di dada, mengancam untuk menghancurkan segala batas yang ada. Bagaimana bisa saya jatuh cinta pada orang yang seharusnya menjadi keluarga, di tanah asing ini yang penuh dengan rahasia dan konflik batin? Saya tiba di San Diego 2 tahun lalu, meninggalkan Jakarta yang ramai dengan harapan baru sebagai mahasiswa di University of California. Ayah saya, seorang pengusaha sukses dari Indonesia, menikah lagi setelah ibu meninggal, dan itulah bagaimana saya mendapatkan saudara tiri bernama Rea. Rea lebih tua 5 tahun dari saya, berusia 25 tahun saat itu, dan dia sudah tinggal di Amerika sejak remaja, mengikuti ibunya yang menikah dengan ayah. Dia dingin, pendiam, jarang tersenyum, dan selalu menjaga jarak. Saya, yang bernama Ardi, adalah tipe orang yang ceria, mudah bergaul, tapi di depannya, saya selalu merasa kecil dan tidak diinginkan. Kehidupan kampus di San Diego adalah mimpi bagi saya. Pantai-pantai indah seperti La Jolla, cuaca cerah sepanjang tahun, dan teman-teman dari berbagai negara membuat saya lupa akan kerinduan rumah. Tapi Rea tinggal di apartemen yang sama dengan saya, atas permintaan ayah. Kalian harus saling jaga, kata ayah melalui video call dari Jakarta. Rea bekerja sebagai insinyur di perusahaan teknologi, pulang larut malam, dan kami jarang berbicara. Sarapan pagi adalah momen awkward di mana dia hanya mengangguk saat saya menyapa. Suatu hari, di kelas antropologi, saya bertemu dengan teman baru bernama Mike, seorang Amerika keturunan Asia yang ramah. Kami sering belajar bersama, dan lambat laun, saya merasa nyaman dengannya. Tapi setiap kali saya pulang dan menceritakan tentang hari saya, Rea hanya mendengus atau mengalihkan pandang. Jangan terlalu dekat dengan orang asing, katanya sekali, suaranya datar tapi penuh peringatan. Saya marah dalam hati. Siapa dia untuk mengatur hidup saya? Konflik pertama muncul saat saya ikut pesta di pantai dengan Mike dan teman-teman. Angin malam San Diego sejuk, api unggun menyala, dan bir mengalir. Saya tertawa lepas, melupakan segala beban. Tapi tiba-tiba, Rea muncul seperti hantu. Pulang sekarang, katanya, menarik lengan saya. Wajahnya tegang, mata hitamnya menyala amarah. Saya memberontak, kenapa kamu selalu mengganggu? Kamu bukan ayahku. Dia diam, tapi tatapannya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat jantung saya berdegup kencang. Keesokan harinya, saya menghindarinya sepenuhnya. Saya tidur di kamar teman, menghabiskan waktu di perpustakaan hingga larut. Tapi semakin saya menjauh, semakin sering saya memikirkannya. Mengapa dia begitu dingin? Apa yang disembunyikannya? Saya mulai mencari tahu tentang masa lalunya melalui teman ayah di Indonesia. Ternyata, Rea pernah kehilangan ayah kandungnya dalam kecelakaan, dan pernikahan ibunya dengan ayah saya membuatnya merasa dikhianati. Dia pindah ke Amerika untuk melarikan diri, tapi kini terjebak menjaga saya. Suatu malam, hujan deras mengguyur San Diego, jarang sekali terjadi di kota ini. Saya pulang basah kuyup setelah bertengkar dengan Mike karena cemburu kecil. Rea sedang duduk di ruang tamu membaca buku. Kamu basah, katanya pelan, tanpa ekspresi. Saya mengabaikannya, tapi dia bangun, mengambil handuk, dan melemparkannya ke saya. Gerakan itu sederhana, tapi hangatnya menyentuh hati saya. Kenapa kamu peduli? Tanya saya, suara saya gemetar. Dia menatap saya lama, lalu berpaling. Karena kamu saudaraku. Kata-kata itu seperti pisau, tapi juga obat. Saya mulai melihat sisi lain dari Rea. Dia bukan dingin tanpa alasan, dia melindungi dirinya dari rasa sakit.
Saya mulai mencuri pandang saat dia memasak nasi goreng ala Indonesia di dapur, aroma kunyit dan bawang membuat saya rindu rumah. Mau tanyanya sekali dan saya mengangguk. Makan malam itu adalah yang pertama kami nikmati bersama, penuh keheningan tapi nyaman. Tapi rasa itu tumbuh diam-diam saat dia tersenyum tipis melihat saya lulus ujian, hati saya meleleh. Saya panik. Ini salah. Kami saudara tiri. Saya mencoba mendekati Mike lagi berharap bisa mengalihkan perasaan. Kami jalan-jalan ke Balboa Park, tapi pikiran saya selalu kembali ke Rea. Ada apa denganmu? Tanya Mike. Saya bohong, gak ada. Konflik memuncak saat ayah datang berkunjung dari Indonesia. Dia membawa berita, Rea akan menikah dengan gadis pilihan keluarga di Jakarta. Ini untuk masa depan kalian, kata ayah. Saya terkejut, hati saya hancur. Rea diam saja, tapi matanya menyiratkan pemberontakan. Malam itu, saya konfrontasi dia. Kenapa kamu setuju? Kamu nggak bahagia. Dia marah, kamu tahu apa tentang bahagia? Kamu yang selalu lari dari kenyataan. Pertengkaran itu membuka luka lama. Rea cerita tentang masa kecilnya di Jakarta, bagaimana dia dipaksa dewasa terlalu cepat. Saya mendengarkan, air mata mengalir. Aku nggak mau kehilanganmu, bisik saya tanpa sadar. Dia terdiam, lalu memeluk saya sekilas, hangat tapi penuh konflik. Saat itu, saya tahu rasa ini mutual, tapi terlarang. Saya memutuskan untuk pergi mendatar program pertukaran ke Los Angeles. Tapi sebelum berangkat, kecelakaan itu terjadi. Saat suring di pantai, gelombang besar menyeret saya. Rea yang melihat, melompat ke air, menarik saya keluar. Napasnya tersengal, tangannya gemetar memegang saya. Jangan tinggalkan aku, katanya, suara pecah. Saat itu, di bawah matahari San Diego, kami akui perasaan kami, meski tahu dunia tak akan mengerti. Tapi pengkhianatan datang dari ayah. Dia tahu dari teman Rea, dan marah besar. Ini dosa. Kalian harus pisah. Rea dipaksa pulang ke Indonesia, saya dibiarkan sendirian. Hati saya remuk, tapi surat dari Rea tiba, cinta kita bukan salah. Tunggu aku. Saya bertahan, belajar menerima diri. Tahun berlalu, saya lulus, kembali ke Jakarta. Rea sudah bebas dari tekanan keluarga, kami bertemu lagi di kai kecil di Kemang. Makan aku, katanya. Kami memulai dari awal sebagai teman tapi hati tahu lebih. Cinta kami tumbuh dalam diam, penuh pengertian. Di Indonesia yang mulai terbuka, kami temukan kedamaian. Hidup di San Diego tanpa Rea seperti kehilangan separuh jiwa. Setiap pagi, saya bangun dengan hati kosong, melihat apartemen yang dulu penuh dengan kehadirannya yang diam. Ayah menelepon sering, memastikan saya baik-baik saja, tapi suaranya penuh rasa bersalah. Rea sudah di Jakarta sekarang, bekerja di perusahaan ayah, katanya. Saya hanya mengangguk melalui layar, menyembunyikan air mata. Kampus menjadi pelarian. Saya fokus pada studi, bergabung dengan klub mahasiswa Indonesia di UCI. Di sana, saya bertemu dengan orang-orang seperti saya, yang merantau jauh dari rumah. Ada Rina, gadis energik dari Surabaya, yang selalu mengajak saya ke acara budaya. Kamu kelihatan murung, Ardi. Cerita dong, katanya suatu hari. Saya geleng kepala, tapi dalam hati, saya ingin berteriak tentang Rea. Malam-malam insomnia datang. Saya ingat momen kecil, bagaimana Rea memasak sambal untuk saya saat saya sakit, atau saat dia mengajari saya mengemudi di jalanan San Diego yang sibuk. Hati-hati, bodoh, katanya dengan nada dingin, tapi matanya penuh perhatian. Mengapa cinta ini harus begitu rumit? Di Indonesia, masyarakat masih konservatif, meski kota besar seperti Jakarta mulai berubah. Tapi kami saudara tiri, itu tabu di mana saja. Suatu hari, email dari Rea tiba. Aku baik-baik saja di sini. Jakarta panas seperti biasa. Jaga diri.
Singkat tapi cukup membuat hati saya berbunga. Saya balas panjang lebar, cerita tentang kelas, tentang pantai yang kini sepi tanpa dia. Kami mulai berkorespondensi diam-diam, menghindari ayah. Aku rindu masakanmu, tulis saya. Dia balas, aku rindu senyummu. Tapi pengkhianatan kedua datang dari Mike. Dia tahu saya putus asa dan mendekati lagi. Ardi, lupakan masa lalu. Aku di sini, katanya saat kami jalan di Gaslamp Quarter. Saya tergoda mencoba menciumnya di bawah lampu neon, tapi rasanya salah. Mike. Aku nggak bisa. Dia marah, kamu cinta orang yang nggak bisa kamu miliki. Kata-katanya menyakitkan, tapi benar. Saya mulai terapi di kampus, berbicara dengan konselor tentang identitas saya. Saya gay dan saya cinta saudara tiri saya, akui saya untuk pertama kali. Konselor mendengarkan tanpa menghakimi, membantu saya memahami bahwa cinta tak selalu hitam putih. Ini tentang penerimaan diri, katanya. Saya mulai membaca buku tentang LGBTQ di Asia Tenggara, belajar tentang perjuangan komunitas di Indonesia. Liburan musim panas, saya pulang ke Jakarta. Ayah menyambut hangat, tapi Rea menghindari saya. Kami bertemu di rumah keluarga, di meja makan penuh masakan Sunda. Bagaimana San Diego, tanyanya Ormal. Saya jawab singkat, tapi mata kami bertemu penuh kerinduan. Malam itu, di taman belakang, kami curi waktu. Ayah memaksa aku menikah, bisik Rea. Hati saya hancur lagi. Dengan siapa? Gadis itu bernama Lila, anak teman ayah. Cantik, pintar, tapi Rea tak mencintainya. Ini untuk bisnis, katanya pahit. Saya marah, kamu rela mengorbankan bahagiamu. Dia memegang tangan saya untuk melindungi kita. Jika ayah tahu, semuanya hancur. Air mata saya jatuh, dan kami berpelukan di bawah bintang Jakarta yang redup. Kembali ke San Diego, saya lebih kuat. Saya ikut parade Pride pertama kali, merasakan kebebasan. Teman-teman mendukung, dan saya mulai menulis jurnal tentang perasaan saya. Cinta bukan dosa, itu manusiawi, tulis saya. Email dari Rea semakin sering, penuh curhatan. Lila baik, tapi hatiku milikmu. Konflik memuncak saat ayah sakit. Saya terbang pulang mendadak. Di rumah sakit, Rea di samping ayah, wajahnya lelah. Terima kasih datang, katanya. Kami jaga ayah bergantian dan di koridor sepi, kami bicara hati ke hati. Aku nggak bisa nikah dengan Lila, akui Rea. Aku cinta kamu, Ardi. Kata-kata itu seperti mimpi, tapi realita menampar. Ayah sembuh dan mengetahui rencana pembatalan pernikahan. Ayah marah besar. Kalian gila. Ini akan hancurkan nama keluarga. Rea membela, ayah, biarkan kami bahagia. Tapi ayah mengusir Rea, dan saya dipaksa memilih. Pilih keluarga atau dia, katanya. Saya menangis, dia adalah keluarga. Saya ikut Rea pergi, tinggal di apartemen kecil di Jakarta. Kami mulai hidup bersama, sebagai saudara, tapi hati tahu lebih. Masyarakat bergunjing, tapi kami temukan dukungan dari teman-teman LGBTQ. Kalian berani, kata seorang aktivis. Perlahan, ayah melunak, datang berkunjung. Makan ayah, katanya, memeluk kami. Cinta kami berkembang, penuh pengertian. Di San Diego atau Jakarta, tak masalah. Yang penting, kami bersama. Kembali ke San Diego setelah drama di Jakarta, saya merasa seperti orang baru. Diplomasi dengan ayah berhasil, meski rapuh. Rea tetap di Indonesia, mengurus bisnis, tapi kami ideocal setiap hari. Aku kangen pantai di sana, katanya, senyumnya menghangatkan layar. Saya balas, aku kangen kamu. Kehidupan kampus semakin sibuk. Saya ambil kelas psikologi, mempelajari tentang trauma dan cinta. Itu membantu saya memahami Rea lebih dalam. Dia pernah cerita tentang bullying di sekolah karena ayahnya meninggal, membuatnya menutup diri.
Aku takut kehilangan lagi, katanya sekali. Saya janji aku nggak akan pergi. Tapi godaan datang lagi. Seorang dosen muda, Merle, mendekati saya. Dia pintar, menarik, dan kami sering diskusi setelah kelas. Kamu punya bakat, Ardi, katanya. Saya tergoda, tapi ingat Rea. Ma, aku sudah punya seseorang, tolak saya halus. Merle tersenyum paham, beruntung dia. Suatu hari, berita buruk datang. Rea kecelakaan motor di Jakarta. Jantung saya berhenti sejenak saat ayah menelepon. Dia stabil, tapi kakinya patah. Saya terbang pulang secepatnya, meninggalkan ujian. Di rumah sakit, Rea terbaring pucat, tapi matanya menyala melihat saya. Kamu datang, bisiknya. Saya pegang tangannya selalu. Selama pemulihan, saya rawat dia. Kami habiskan waktu berbicara tentang mimpi. Aku ingin buka kai di Bali, kata Rea. Saya tertawa dengan nasi goreng spesialmu. Momen itu intim, penuh kehangatan. Ayah melihat perubahan kami dan mulai menerima. Kalian saling melengkapi, katanya pelan. Tapi Lila muncul lagi membawa konflik. Dia tahu tentang kami dari gosip. Rea, kamu bohongi aku, katanya marah di rumah. Rea minta maaf, aku nggak pernah cinta kamu seperti itu. Lila menangis, tapi pergi dengan dignity. Semoga kalian bahagia. Kembali ke San Diego, saya lulus dengan cum laude. Rea datang ke wisuda, meski kakinya masih pincang. Bangga padamu, katanya, memeluk saya di depan teman-teman. Mike melihat dari jauh, mengangguk paham. Malam itu, di hotel, kami rayakan dengan makan malam romantis. Ini awal baru, kata Rea. Tapi realita bisnis ayah memanggil. Rea harus kembali dan saya ikut memulai karir di Jakarta. Di sana, kami hadapi tantangan masyarakat. Teman-teman keluarga bergunjing, mereka terlalu dekat. Kami abaikan fokus pada cinta kami. Suatu hari, kami ikut acara di Jakarta. Di sana, kami temukan komunitas yang mendukung. Kalian inspirasi, kata seorang pemuda. Itu membuat kami lebih kuat. Ayah akhirnya setuju selama kalian bahagia. Cinta kami seperti ombak San Diego, kadang ganas, kadang tenang. Tapi selalu kembali. Hidup di Jakarta bersama Rea adalah campuran manis dan pahit. Kami tinggal di apartemen modern di Sudirman jauh dari rumah ayah. Pagi hari, saya bangun dengan aroma kopi yang dia seduh. Selamat pagi, katanya, cium pipi saya pelan. Saya tersenyum, selamat pagi, Kak. Kerja saya di agensi digital menyenangkan tapi melelahkan. Rea sibuk dengan proyeknya. Kami jarang bertengkar, tapi saat terjadi, dramatis. Kenapa kamu pulang larut, tanyanya sekali. Saya balas, kerja bukan main-main. Dia diam, tapi malamnya minta maaf dengan masak aurit saya. Teman dari San Diego datang berkunjung. Rina yang tahu rahasia kami, tersenyum. Kalian cocok banget. Kami ajak mereka ke Borobudur, cerita tentang budaya Indonesia. Di sana, Rea pegang tangan saya diam-diam, ini rumah kita. Tapi pengkhianatan ketiga datang dari sepupu ayah. Dia sebarkan rumor di keluarga besar. Mereka hidup bersama seperti pasangan. Ayah marah lagi, panggil kami. Ini harus berhenti, katanya. Rea membela, ayah, ini hidup kami. Saya tambah, kami nggak sakiti siapapun. Keluarga terpecah. Beberapa dukung, seperti tante dari Bali, cinta adalah cinta. Yang lain menolak. Kami putuskan pindah ke Bali, buka kai impian Rea. Di sana, angin pantai mengingatkan San Diego. Ini seperti awal kita, kata saya. Bisnis kai sukses. Turis datang, nikmati kopi dan cerita kami. Kami ikut komunitas lokal, bantu pemuda yang struggle. Kalian beri harapan, kata seorang anak muda. Tapi kesehatan Rea memburuk. Kecelakaan lama kambuh.
Dokter bilang butuh operasi. Saya panik, jangan tinggalkan aku. Dia tersenyum, gak akan. Operasi berhasil, tapi pemulihan lama. Saya rawat dia seperti dulu. Momen itu perkuat ikatan kami. Ayah datang ke Bali, makan ayah. Aku salah. Kami peluk bertiga, air mata bahagia. Hidup berlanjut, penuh cinta. Di bawah matahari Bali, kami temukan kedamaian. Tahun ketiga di Bali, kami jadi terkenal. Reas Breut namanya, dengan menu usion Indonesia Amerika. Saya urus marketing, Rea dapur. Pagi sibuk, malam romantis jalan di pantai Kuta. Tapi masa lalu datang lagi. Mike email, aku di Bali untuk liburan. Mau ketemu. Saya ragu, tapi setuju. Ikae, dia lihat Rea dan paham. Kalian bahagia. Senang lihatnya. Rea cemburu diam-diam, siapa dia? Saya jelas, masa lalu. Konflik kecil itu buat kami lebih dekat. Kami bicara tentang masa depan. Mau anak, tanya Rea. Saya tertawa, adopsi mungkin. Kami mimpi bangun keluarga kecil. Ayah pensiun, pindah ke Bali. Aku ingin dekat kalian, katanya. Hubungan pulih, penuh pengertian. Suatu hari, badai datang. Banjir besar di Bali, rusak. Kami kehilangan banyak. Semua hancur, kata Rea putus asa. Saya pegang dia, kita bangun lagi. Komunitas bantu, donasi datang. Bangun lebih baik. Itu ajar kami tentang ketahanan. Cinta kami matang, penuh rasa syukur. Di malam bintang, Rea bilang, terima kasih jadi bagian hidupku. Saya balas, selamanya. 10 tahun kemudian, kami masih di Bali. Berkembang jadi cain kecil. Ayah bangga, kalian berhasil. Kami adopsi anak yatim, beri nama San Diego, ingat awal cinta kami. Hidup tak selalu mudah. Masyarakat kadang pandang sinis, tapi kami abaikan. Cinta kami nyata, kata Rea. Di ulang tahun saya, Rea ajak ke pantai. Ingat gelombang di San Diego, tanyanya. Saya angguk, yang mulai semuanya. Dia berlutut, beri cincin. Mau jadi pasanganku resmi. Air mata saya jatuh, ya. Pernikahan kecil, hanya keluarga dan teman. Ayah beri restu, bahagia selamanya. Cinta kami bukti bahwa meski dingin awalnya, panas hati bisa melelehkan es. Di Indonesia yang berubah, kami hidup bebas, penuh harapan.